Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sekalipun dengan keadaan dan situasi yang kita masih hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, janji Tuhan kepada kita ya dan amin. Bagi kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, Dia selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Mari kita tetap kuat, tetap berharap, tetap dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan punya hal yang baik yang Dia siapkan bagi kita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan kita sudah sampai di kitab Yeremia. Saya akan ambil beberapa ayat di dalam Yeremia pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berkata demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan." Ayat yang ketiga. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Yeremia ini, khususnya di pasal 2, berisi kalimat-kalimat yang sangat puitis yang disampaikan Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada saat itu. Kita akan belajar tentang bagian-bagian ini, khususnya dalam pasal yang kedua, sebab dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa cinta dan kasih dari umat Tuhan kepada Tuhan itu tinggal kenangan. Jadi cinta yang menggebu-gebu, kasih yang meluap-meluap, semangat, dan lain sebagainya yang sebenarnya ada di hati umat Tuhan, itu sudah digantikan dengan satu sikap yang lain. Umat Tuhan telah menggantikan hal-hal itu dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya renungan saat ini saya beri judul Bahaya Penyembahan Berhala. Bahaya penyembahan berhala. Kita akan belajar tentang hal ini. Saya yakin kita tidak ingin jatuh ke dalam penyembahan berhala, sebab ada akibat-akibat yang fatal yang akan kita alami. Melalui pelajaran di dalam kitab Yeremia, kita akan melihat hal itu, bahwa ada akibat-akibat yang sangat miris, akibat-akibat yang sangat fatal, akibat-akibat yang sangat tidak baik yang dialami oleh orang-orang yang jatuh kepada penyembahan berhala. Dari kitab Yeremia pasal 2 ini, mari kita akan lihat. Bahaya dari penyembahan berhala sudah menggantikan penyembahan atau kasih atau cinta yang mula-mula itu kepada Tuhan, dan sudah beralih kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Yang pertama bahayanya adalah penyembahan berhala itu menunjukkan sikap yang tidak tahu berterima kasih. Jadi penyembahan berhala, tidak menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada lain, menunjukkan sikap kita yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kalau kita membaca urutannya mulai ayat 1 khususnya sampai ayat yang ke-8, itu ada kalimat-kalimat mengingatkan masa lalu. Aku teringat kepada kasih-Mu yang semula. Jadi kasih itu tinggal kenangan. Cinta itu tinggal kenangan. Dulu bersemangat, dulu menggebu-gebu, tetapi sekarang tidak demikian. Mereka telah melupakan kasih Allah. Semangat, sekali lagi, cinta, kasih yang menggebu-gebu itu tinggal kenangan. Sudah berubah dan mereka menyembah kepada berhala. Allah yang sebenarnya begitu baik kepada umatnya, tetapi mereka sudah melupakan.
menjadi pembelajaran bagi kita di hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang telah meninggalkan cinta dan kasih kita yang mula-mula. Biar ini menjadi pengingat bagi kita, mari kita bangkitkan kembali semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang akan mundur, bahkan mungkin yang sudah melupakan kasih Tuhan yang mula-mula. Mari kita bangkitkan. Ya, jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang mula-mula. Yang kedua, bahaya dari penyembahan berhala. Ayat atau Yeremia 2 ayat 9 sampai ke 13 itu menceritakan berhala telah menggantikan posisi Allah. Jadi umat Allah telah menggantikan yang Allah seharusnya mendapat posisi yang paling baik, sekarang sudah digantikan oleh berhala. Itu sebabnya ayat yang ke-11 berkata begini, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaan dengan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Allah yang baik sudah digantikan dengan hal yang tidak baik, yaitu berhala. Jadi sekali lagi umat Allah sudah beralih kasihnya, cintanya kepada berhala. Sudah tidak tahu berterima kasih di poin yang pertama. Sekarang mereka menukarkan Allah dengan berhala. Sampai ada pertanyaan di ayat yang ke-11, pernahkah ada bangsa yang seperti itu? Jadi perlakuan atau tindakan dari orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan saat itu sudah sangat di luar batas kewajaran. Bangsa lain saja tidak menukarkan Allah mereka. Umat Tuhan sekarang menukarkan Allahnya dengan berhala. Yang kita sejajarkan atau umat Allah mensejajarkan, bahkan menggeser posisi Allah dengan penyembahan berhala. Mereka sudah melupakan Allah. Biar ini juga menjadi pembelajaran dan perenungan bagi kita. Di masa-masa yang sulit ini mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan Dia pusat penyembahan kita. Sebab kita tahu tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Tidak ada Allah yang sama, apalagi melebihi Dia. Biar dalam Yeremia pasal 2 ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua. Poin yang ketiga, akibat dari penyembahan berhala ketika umat Allah jatuh kepada penyembahan berhala. Akibat yang pertama adalah menghancurkan hidup mereka sendiri, menghancurkan diri mereka sendiri. Mengakibatkan umat Allah itu mengalami kemerosotan, kemunduran. Yeremia pasal 2 ayat 20 dan 21 berkata begini, saya akan baca. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundar. Ayat 21 berkata begini, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi penyembahan berhala itu mengakibatkan kehancuran. Penyembahan berhala itu mengakibatkan kemerosotan. Bahkan di ayat-ayat yang kita baca, yang dulunya pohon kebanggaan menjadi pohon kebanggaan. Pohon yang mengeluarkan buah yang harum, bau yang harum. Tetapi sekarang berbau busuk, bahkan menjadi pohon anggur yang liar. Ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa penyembahan berhala menjadikan umat Allah hidup dalam kefasikan dan kefasikan yang sangat buruk, mengakibatkan mereka ada dalam kefasikan. Ayat yang ke-22 berkata, Yeremia 2 ayat 22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air dan abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan matamu, di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Hidup dalam kefasikan, dan kefasikan itu sulit dibersihkan. Hidup dalam dosa, dosa yang sulit dibersihkan, dihapuskan. Penyembahan berhala mengakibatkan
mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Karena berhala itu tidak dapat menolong. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ada bagian lain di firman Tuhan, Alkitab berkata, berhala itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Punya tangan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Berhala itu hanya cuma patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang anehnya menjadi penyembahan, pusat penyembahan orang-orang yang menyembah berhala. Tidak dapat menolong, itu tercatat di ayat yang ke-26 dan 27. Melalui pembacaan kita hari ini mengingatkan kita, sekali lagi, jangan ada yang kita sejajarkan dengan Tuhan. Apalagi menggeser posisinya Tuhan. Masa-masa yang sulit, jadikan Tuhan itu menjadi kebutuhan kita satu-satunya. Ya, untuk kebutuhan kita hari-hari, untuk kita bekerja, ekonomi, keuangan kita itu kita perlu. Tapi jangan sampai hal-hal itu, bahkan kesehatan kita sekalipun. Jangan sampai demi uang, demi pekerjaan, bahkan demi kesehatan kita, kita menghalalkan segala cara. Pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Mari kita menjadikan Tuhan apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan harus kita jadikan satu-satunya tempat kita untuk menyembah, tempat kita untuk berharap, tempat kita untuk meminta, dan lain sebagainya. Jadikan ini menjadi momen dan kesempatan bagi kita di masa-masa yang sulit untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap percaya kepada Tuhan sebab Dia Allah satu-satunya, Tuhan penolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu menjadi kudus di dalam seluruh hidup kami. Sama seperti Engkau yang kudus, yang telah memanggil kami umat-umat-Mu juga menjadi kudus. Biarlah Tuhan memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat membedakan kepada siapa kami harus percaya dan berharap. Jauhkan dari kehidupan kami semua untuk menyembah kepada bukan Allah, tetapi bawa kami dengan segenap hati untuk membawa pujian, hormat, kemuliaan, berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.